Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Pak Kiai lagi, Pak. Saya tidak mau berasumsi ya gitu dari video tersebut, tapi orang muslim yang dewasa sepatutnya kan memang sudah mengetahui hal-hal mana yang dilarang, mana yang tidak. Dengan ada upaya sengaja gitu, pandangannya bagaimana ya Pak Yai ya, dalam ajaran Islam aja dulu? Ada dua kemungkaran. Kemungkaran pertama adalah maksiat melanggar aturan Allah, bahwa kita harus memakan yang halal. Man akala haraman la tuqbal salatu arba'ina yauman. Man akala haraman fanaru aula bihi. Orang yang makan barang haram itu salatnya nggak diterima 40 hari. Orang yang makan barang haram itu yang lebih baik dagingnya nanti masuk neraka, dibakar neraka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempublikasi. Artinya mengajak orang lain kemungkaran. Jadi kemungkaran yang jahron, kemungkaran yang terang-terangan itu menimbulkan reaksi seperti kemarahan orang atau membuat orang barangkali mau bikin hal yang sama. Atau orang yang nggak ngerti dianggap adalah bagian sah kalau bacain basmalah, maka dia menimbulkan keonaran, menimbulkan kejengkelan atau mengajak-ngajak pada kemungkaran. Itu dua dosa. Jadi kita memang harus, tadi seperti saya sampaikan, harus yaghayyir biyadih. Jadi kalau dia adalah orang yang punya kekuatan hukum ya, teman-teman yang punya kepakaran di bidang hukum, nanti akan menjadi saksi ahli, kemudian dia aktivis di hukum, dia bisa melaporkan. Ya saya yang punya kemampuan untuk menjelaskan secara keagamaan, saya jelaskan secara keagamaan. Itu adalah bagian taghyir, mengubah keadaan yang mereka melakukan kemungkaran. Karena kita diperintahkan orang Islam itu amar ma'ruf bil ma'ruf, memberitakan kebaikan dengan cara baik. Nah dengan cara melaporkan itu yang baik. Daripada nanti umumnya melakukan hal-hal yang dilarang ya, kemungkaran dengan cara yang mungkar tidak boleh. Oleh karena itu saluran sudah tepat dan kita ingin mencegah sebenarnya. Pertama ingin mencegah orang-orang yang karena konten itu menghalalkan segala cara. Ya, dan yang kedua ingin mencegah bagaimana orang karena konten jangan memainkan perasaan orang, sensitivitas itu. Karena agama paling sensitif. Gunakan yang menarik, yang inspiratif, yang bisa membangun ya memberikan pencerahan-pencerahan gitu. Kadang-kadang nggak cukup pengetahuan tapi kepingin terkenal, sehingga kadang-kadang menyerempet yang di sini. Yang ketiga tentunya saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa media sosial itu tak terhindarkan dari hidup ini. Maka kita isilah dengan yang baik. Tidak salah punya media sosial, tetapi bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Yang kita berikan adalah mengarahkan orang lain kepada kebaikan, bukan kemarahan. Nah, sebenarnya pelaporan ini saya setuju bagian dari pendidikan itu, tetapi kita jangan mendahulukan prasangka. Ya, mendahulukan prasangka, nanti ada proses pengadilan, proses hukum, ya ada hukum. Tetapi perbuatannya jelas kalau menurut agama sudah tidak benar dan itu haram ya, dan menimbulkan kemungkaran tadi. Selain juga melakukan satu yang dilarang, juga dia mengajak-ngajak atau buat orang lain juga tidak nyaman dengan perbuatannya. Nah itu dia. Saya mau bergeser Pak Kiai ke pelapor ini Pak Sapriadi. Pak Sapriadi, kalau kita melihat dalam video di situ dikatakan memang Lina Mukherjee sudah 3 kali makan babi dan lain sebagainya begitu ya. Tapi kalau dari Anda sendiri pelaporan hanya terkait satu video itu atau memang ada video-video lain yang juga Anda anggap ini menistakan agama? Jadi begini Mbak, saya dengan terlapor ini tidak kenal secara personal, tidak pernah mengomentari konten-konten dia sebelumnya. Tapi kami sebagai praktisi hukum, sebagai umat Islam juga, ketika mengukur suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum itu yang pertama harus ada niatan, mens rea. Jadi ketika niatan itu dia sampaikan, saya ini sadar dan itu dipublish. Dan ketika dipublish hal yang diharamkan, hal mencampur adukan antara agama dengan kepentingan follower dan segala macam, maka pandangan hukum kami selaku praktisi hukum, maka niatan dia untuk membuat kejahatan tersebut, menista agama tersebut sudah terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat gugurnya suatu kejahatan itu diatur dalam undang-undang pasal 44. Dia gila atau tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Sedangkan dia waras, dia Islam. Bahkan dia pernah bercerita di konten-kontennya dia bahwa dia pernah belajar agama di luar agama Islam dan bla bla segala macam. Sehingga niatan dia untuk membuat ini jelas untuk kepentingan pribadi dia. Dan yang kedua, tidak pernah membuat klarifikasi untuk meminta maaf. Bahkan dia menghujat para ustadz, guru-guru kami yang tentang beristri dua dan segala macam. Maka dalam sisi hukum positif atas niatan tersebut, maka nanti akan ada keterangan daripada ulama ataupun organisasi yang berkompeten, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Saya sepakat yang disampaikan oleh Kiai tadi bahwa
laporan tersebut jangan sampai ada tindakan di luar regulasinya. Artinya jangan sampai ada tindakan-tindakan kriminal terhadap dia. Selanjutnya, apapun nanti hasil dari laporan tersebut, kami tidak ada kepentingan lain kecuali watawasau bil haq, watawasau bil sob. Karena setelah dia membuat ini, dia bilang bahwa dia tidak pernah mengajak. Ajakan itu Mbak ada dua, ada verbal, ada tindakan. Apakah orang harus mengajak dengan kalimat ajakan baru dikatakan menistakan agama? Tentu tidak. Dengan tindakan dia memakan babi, bismillahirrahmanirrahim, celakalah generasi umat Islam, anak-anak yang tidak paham agama akan mencontoh perbuatan dia. Maka menurut pandangan hukum kami, tindakan dia adalah ajakan. Dan ajakan itu adalah menistakan agama. Maka kewenangan kepolisian dalam hal laporan tersebut, karena di negara kita ada yang mengatur, maka ada tindakan preventif dan persuasif. Ketika kemungkinan ada gejolak, berkemungkinan menjadi persoalan besar, maka polisi harus segera menindak daripada perbuatan tersebut. Tujuan kami tidak Pak lain. Sapriyadi, gini, proses kan sedang berjalan begitu ya di pihak kepolisian gitu. Tadi Anda menyampaikan bahwa yang bersangkutan belum ada klarifikasi dan juga permintaan maaf. Dalam proses yang berjalan, bila ada klarifikasi dan permintaan maaf, apakah itu juga akan membuat Anda menghentikan laporannya atau bagaimana? Jadi begini, dia itu secara akidah adalah saudara kami. Bahwa sesama umat Islam adalah saudara. Tujuan kami watawasau bil haq, watawasau bil sob. Jangan sampai tindakan ini akan terjadi berikutnya. Dalam aturan hukum di kepolisian ada namanya restoratif justice. Tentunya kami tidak bisa menyimpulkan apakah kami akan mencabut laporan tersebut atau tidak. Karena kami mengatasnamakan umat Islam yang tersakiti, yang telah dihina, yang telah dinista agama kami, keyakinan kami. Ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar kami dalam menjaga agama Allah. Maka apakah nanti dicabut? Tergantung nasihat guru-guru kami. Nasihat daripada kiai-kiai, apakah ini langsung dicabut atau apapun itu ending akhir, Mbak. Baik, Pak Sapriyadi Samsudin sebagai pelapor dugaan penistaan agama, terima kasih banyak. Pak Kiai juga terima kasih banyak sudah berbagi informasi dan hadir pada pagi hari ini. Dan sampai dengan akhir dialog pun kita juga sudah berupaya untuk mengundang yang bersangkutan, baik Lina Mukherjee maupun kuasa hukumnya, tetapi belum ada respon sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pagi hari ini juga bisa menjadi pembelajaran ya bagi kita semua.